Kejaksaan Agung, Kapolri, selalu berdekatan, baru Panglima TNI. Apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding kekuasaan kita saat ini, saat aparat penegak hukum yang harusnya kompak menjaga keadilan, justru terlihat saling sikat di lapangan? Apakah ini murni demi hukum, atau ada pertarungan kekuasaan yang super sengit sampai ada spekulasi liar soal pergerakan militer di Jakarta? Tapi tenang, Presiden Prabowo tidak tinggal diam. Dengan ketegasan absolut, beliau berdiri tegak, membuktikan kalau di Indonesia tidak ada lembaga yang kebal hukum. Nggak cuma itu, Menteri Keuangan Purbaya juga harus putar otak di garda depan demi memastikan dompet negara nggak ikutan hancur lebur akibat ego para elit ini. Jangan sampai perang bintang bikin investor kabur dan rakyat kecil yang kena getahnya. Yuk, kita bedah secara kritis, tajam, dan objektif, mana yang fakta resmi dan mana yang cuma spekulasi liar oknum nggak bertanggung jawab. Tonton sampai habis biar nggak kemakan hoax politik. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah tegas Presiden Prabowo sudah tepat buat menertibkan ego sektoral ini? Dan gimana kalian melihat perjuangan Menteri Keuangan Purbaya menjaga rupiah kita? Tulis pendapat panas kalian di kolom komentar di bawah. Kata kuncinya adalah, soalnya tiap bulan ada aja kasus korupsi dan nominalnya luar biasa. Terus seakan-akan pertanyaannya adalah, masa Presiden gak ada responnya? Saya langsung kasih saja penjelasan di video gua Prabowonomics, yang gua kasih di 2025 ini videonya yang ada di YouTube. Di situ The Fishing Game, bahkan sebelum semua kehebohan-kehebohan yang terjadi di 2025 akhir ya, di kuartal 3, gua udah sampaikan bahwa Pak Prabowo sedang mancing ikan, memancing semua koruptor keluar. Jadi sedikit gambaran buat kalian, tidak akan mungkin koruptor tertangkap semua, bahkan Kepala BKN teman baiknya saja ketangkap, bahkan terlagi ribut antara institusi besar Polri dan Jaksa saling beradu buka-bukaan, yang orang bilang adu mekanik. Tidak mungkin itu semua terjadi kalau Pak Presiden tidak melakukan perintah besar-besaran untuk membongkar segala mega korupsi di Indonesia. Sepanjang sejarah, baru dalam pemerintahan Pak Prabowo, korupsi itu benar-benar ditelanjangi. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kelihatannya jauh di atas sana, soal politik dan hukum, tapi sebenarnya ngefek banget ke isi dompet kita sehari-hari. Beberapa waktu terakhir, kalau kalian rajin buka media sosial atau nonton berita, suasananya agak panas ya. Kita melihat institusi penegak hukum kita yang harusnya kompak nangkap penjahat, malah kelihatan kayak lagi senggol-senggolan sendiri di lapangan. Ada drama periksa-periksaan, penguntitan, sampai isu tentara ikut jagain kantor penegak hukum. Orang awam pasti bingung, ini sebenarnya ada apa? Siapa yang benar? Terus dampaknya buat kita apa? Isu ini biasa disebut para pengamat sebagai perang bintang atau perang antar elit. Tapi untungnya di tengah situasi yang bising ini, ada dua rem darurat negara yang lagi bekerja keras. Pertama, Presiden Prabowo yang pakai strategi tangan besi alias ketegasan mutlak. Beliau menegaskan nggak ada satupun lembaga yang kebal hukum di negeri ini. Kedua, Menteri Keuangan Purbaya yang bertugas jagain dompet negara di belakang layar supaya duit negara nggak ikutan bocor gara-gara kegaduhan ini. Kenapa kita wajib peduli? Karena kalau elit penegak hukum sibuk berantem sendiri, taruhannya adalah ketenangan hidup kita dan stabilitas ekonomi tempat kita cari makan. Mari kita bedah langsung ke intinya tanpa berbelit-belit biar gampang dipahami. Bayangkan negara kita ini kayak bus kota yang lagi melaju kencang di jalan tol. Supirnya adalah presiden, tugasnya pegang setir dan mastiin bus sampai tujuan dengan selamat. Konduktur dan kernetnya adalah lembaga-lembaga penegak hukum, polisi, jaksa, KPK, hakim. Tugas mereka jagain ketertiban penumpang di dalam bus. Nah, masalahnya, tiba-tiba di bagian belakang bus, para kernet ini malah saling jotos dan tarik kerah baju sendiri. Mereka rebutan merasa paling berkuasa buat ngatur penumpang. Kira-kira apa yang dirasakan penumpang di dalam bus? Pasti panik dan ketakutan kan? Takut kalau supirnya ikutan hilang fokus, busnya oleng terus menabrak pembatas jalan. Disinilah ketegasan seorang supir diuji. Supir harus pegang setir kuat-kuat, injak rem dengan pas, lalu teriak keras biar para kernet itu duduk kembali di tempat masing-masing. Itulah yang dilakukan Presiden Prabowo sekarang. Ketegasan beliau bukan buat gaya-gayaan politik, tapi kebutuhan wajib. Kenapa? Karena institusi penegak hukum itu dibentuk oleh undang-undang untuk melayani rakyat, bukan jadi kerajaan kecil yang bisa berbuat seenaknya sendiri tanpa mau diatur. Seragam, baret, atau pangkat itu properti negara buat jaga keadilan, bukan tameng buat merasa di atas hukum.
Sekarang kita masuk ke intinya. Apa hubungannya polisi atau jaksa yang lagi gesekan sama harga beras di pasar atau nyari kerjaan yang makin susah? Hubungannya erat banget, namanya kepastian hukum. Bayangkan kalian adalah seorang pengusaha kaya raya, punya modal 1 triliun rupiah dan ingin bangun pabrik besar di Indonesia. Pabrik ini kalau jadi bakal buka lowongan kerja buat ribuan orang, beli bahan baku dari petani lokal dan bayar pajak ke negara. Sebelum kalian taruh duit 1 triliun rupiah itu, apa hal pertama yang kalian cari? Bukan tanah murah atau buruh murah, tapi rasa aman. Kalian ingin jaminan kalau suatu hari nanti ada masalah bisnis, hukum bakal mutus dengan adil, bukan karena siapa yang punya backingan lebih kuat atau siapa yang bayar lebih gede. Tapi kalau pengusaha itu nonton TV dan melihat lembaga penegak hukum di Indonesia malah lagi saling serang dan saling tangkap dengan motif yang nggak jelas, apa mereka bakal tetap investasi di sini? Pasti nggak jadi. Mereka bakal bawa uangnya ke negara lain yang lebih aman dan tenang. Nah, ketika investor pada kabur, apa akibatnya ke orang awam? Pertama, lowongan kerja baru nggak ada, padahal lulusan sekolah tiap tahun makin banyak. Kedua, pengangguran naik, otomatis daya beli masyarakat turun. Ketiga, warung kelontong atau ojek online di depan rumah kalian jadi sepi penumpang karena orang-orang nggak punya duit buat belanja. Inilah alasan kenapa konflik elit di Jakarta dampaknya bisa dirasakan langsung sama ibu rumah tangga di pelosok daerah. Elit yang ribut, rakyatnya yang kena imbas ekonominya. Disinilah peran penting Menteri Keuangan Purbaya. Di saat para elit hukum sibuk berargumen di media, Menteri Keuangan Purbaya harus memastikan mesin ekonomi kita nggak kehabisan bahan bakar. Beliau bertindak sebagai penjaga gawang keuangan negara. Sejarah dunia sudah membuktikan, banyak negara hancur bukan karena diserang militer negara lain, tapi karena ekonominya ambruk, inflasi nggak terkendali, harga barang naik ribuan persen gara-gara negaranya nggak stabil dan hukumnya nggak beres. Menteri Keuangan Purbaya harus putar otak buat meyakinkan pasar dunia dan masyarakat lokal kalau ekonomi kita tetap kokoh. Duit APBN harus dikelola dengan transparan dan sangat disiplin. Beliau harus nunjukin kalau Indonesia itu tempat yang aman untuk berusaha. Ibaratnya Menteri Keuangan Purbaya ini lagi merajut kain sutra yang indah, tapi posisinya lagi di tengah-tengah angin tornado. Nggak boleh salah hitung sedikit pun. Kalau investor hilang kepercayaan pada keuangan kita, nilai rupiah bisa melemah, biaya impor bahan baku pabrik jadi mahal, dan ujung-ujungnya harga barang kebutuhan pokok kita semua bakal melesat naik. Jadi ketegasan Presiden Prabowo menertibkan aparat dan kedisiplinan Menteri Keuangan ngejaga duit negara, itu adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Lalu apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan? Kenapa ada gesekan? Kita harus jeli melihat mana fakta dan mana kompor di media sosial. Memang benar ada peristiwa beberapa oknum pejabat dari lembaga hukum berbeda yang saling periksa atau salah paham di lapangan. Itu fakta yang tercatat di media. Ada dua cara pandang melihat ini secara sehat. Cara pandang positif berarti sistem pengawasan lagi jalan. Kalau ada oknum penegak hukum yang nakal, lembaga lain nggak segan buat meriksa. Bagus dong, artinya nggak ada yang kebal hukum. Cara pandang kritis, gesekan ini sering terjadi ketika lagi menangani kasus-kasus korupsi bernilai triliunan rupiah, kasus-kasus kakap yang melibatkan perputaran uang raksasa atau bisnis ilegal. Nah, ketika bisnis ilegalnya diganggu, gurita kepentingan di belakangnya mulai memakai pengaruhnya buat melawan balik. Yang bahaya adalah di era digital sekarang, ada video truk militer lewat di depan gedung publik cuma berdurasi 10 detik dipotong, dikasih musik serem lalu dikasih tulisan di TikTok, Jakarta mencekam, kantor ini dikepung. Padahal fakta resminya itu cuma patroli rutin atau pengamanan standar objek vital. Hoaks dan spekulasi liar kayak gini nih yang bikin masyarakat panik, pasar modal goyang, dan bikin pengusaha takut. Jadi kita sebagai warga negara harus cerdas, jangan langsung telan mentah-mentah video pendek yang tujuannya cuma nyari viewer atau bikin gaduh. Kesimpulannya apa? Indonesia saat ini sebenarnya lagi masuk ke fase ujian naik kelas. Gesekan antar lembaga hukum ini jangan dilihat sebagai tanda negara mau hancur, melainkan alarm pengingat kalau aturan main antar lembaga harus dipertegas lagi. Gak boleh ada ego sektoral. Presiden Prabowo sudah mengambil posisi sebagai jangkar yang kuat supaya aturan main ini kembali lurus. Hukum harus tegak, siapapun yang bersalah harus diproses tanpa melihat warna seragam atau pangkatnya. Di sisi lain, ekonomi kita dijaga ketat jalurnya oleh Menteri Keuangan Purbaya. Kita sebagai rakyat jelata tugasnya apa? Jangan cuma jadi penonton pasif yang gampang diadu domba oleh narasi hoaks. Kita harus jadi masyarakat yang kritis. Kita dukung penuh pemberantasan korupsi yang jujur dan bersih, tapi kita juga harus jaga ketenangan
ketenangan lingkungan kita sendiri. Rakyat itu nggak butuh drama penangkapan yang heboh di TV, tapi ujung-ujungnya bebas di pengadilan. Rakyat cuma pengen hidup aman, hukum adil, harga sembako stabil, jalanan mulus, dan anak-anak bisa sekolah dengan tenang. Mari kita tempatkan kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan kelompok atau institusi manapun. Terima kasih sudah menyimak narasi ini sampai selesai. Menurut kalian sendiri, apa langkah paling mendesak yang harus diambil pemerintah supaya penegak hukum kita nggak saling gesekan lagi di lapangan? Yuk diskusi sehat di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Oke guys, kembali lagi pada saya, pemilik dari channel Bincang Negara. Dan saya di sini akan menjelaskan pembahasan video yang sudah kita tonton tadi. Dan sini saya meminta maaf sekali kalau saya menjelaskannya sambil meminum kopi dan merokok ya teman-teman. Ya sudah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut pembahasannya. Sekarang mari kita beropini sebagai bagian dari masyarakat yang setiap hari berjuang di akar rumput. Jujur saja, melihat tontonan ketegangan ini antar elit belakangan ini membuat ada terasa agak sesak. Ada rasa lelah yang mendalam ketika kita menyadari bahwa energi bangsa ini seringkali habis bukan untuk memikirkan bagaimana cara menyejahterakan rakyatnya sendiri, melainkan untuk menyelesaikan urusan siapa yang lebih kuat di tingkat atas. Kita seringkali dipaksa menjadi penonton di panggung yang tidak kita pahami alurnya. Informasi berkelebat begitu cepat di layar ponsel kita. Potongan video dramatis disajikan setiap jam, dan kita dibiarkan mengonsumsi kecemasan tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan di balik pintu-pintu kantor yang megah itu. Sebagai orang awam, opini saya sederhana saja teman-teman. Kita tidak boleh memilih untuk menjadi bodoh atau acuh tak acuh. Justru di tengah situasi yang buram seperti inilah suara-suara jernih dari masyarakat yang paling harus mulai terdengar. Bukan sebagai bumbu kompor politik, melainkan sebagai pengingat hakiki tentang tujuan awal negara ini didirikan. Satu hal yang paling mengusik pikiran saya adalah fenomena ego sektoral yang seolah-olah mengkristal menjadi sebuah ideologi baru. Sangat aneh rasanya ketika melihat ada sebuah lembaga negara yang merasa tersinggung atau diserang hanya karena anggotanya dimintai pertanggungjawaban oleh lembaga negara lainnya. Nah, mari kita dudukkan logikanya secara santai teman-teman. Jika kita bekerja di sebuah perusahaan atau melakukan kesalahan lalu bagian audit memeriksa kita, apakah seluruh divisi kita harus mogok kerja dan merasa harga diri divisi kita diinjak-injak teman-teman? Tentu tidak. Itu adalah urusan personal di oknum, bukan urusan seluruh orang yang memakai seragam yang sama guys. Sayangnya, kultur yang kita lihat belakangan ini justru terkesan seperti pembelaan korps yang berlebihan. Seragam dan beret yang dibeli dari uang rakyat yang harusnya menjadi simbol perlindungan rakyat kadang bergeser maknanya menjadi simbol kekuasaan kelompok yang tidak boleh disentuh oleh siapapun teman-teman. Kultur, jangan ganggu wilayah saya, ini adalah penyakit menahun yang harus disembuhkan. Negara ini adalah satu kesatuan yang utuh, bukan kumpulan federasi kerajaan-kerajaan kecil yang memiliki hukumnya sendiri di dalam benteng masing-masing teman-teman. Saya juga mengamati bahwa proses penegakan hukum sekarang terasa terlalu bising dan gemar bersolek di depan kamera. Ada kesan bahwa sebuah kasus baru dianggap sukses jika sudah berhasil memicu kegaduhan massal atau memanen jutaan pasang mata di media sosial. Sebagai masyarakat kecil, kita sebenarnya tidak butuh panggung sandiwara yang bombastis di awal namun berakhir
klimaks di belakang hari. Kita seringkali disuguhi berita penangkapan atau penggeledahan yang luar biasa dramatis. Tetapi beberapa bulan kemudian kasusnya menguap begitu saja, seperti embun pagi tanpa kejelasan yang pasti. Penegakan hukum yang profesional itu sejatinya bekerja dalam senyap, presisi, dan mematikan bagi para pelanggar aturan. Dia tidak perlu berteriak di panggung publik untuk mencari validasi atau dukungan politik karena alat bukti yang solid dan proses persidangan yang jujur sudah lebih cukup untuk berbicara sendiri. Kebisingan inilah yang justru berbahaya karena membuka ruang bagi masuknya berbagai kepentingan luar yang ingin memancing di air keruh. Ketika hukum sudah dicampur adukan dengan opini publik yang liar, maka keadilan yang murni biasanya akan menjadi korban pertama yang tumbang. Nah, sekarang kita mari bicara tentang apa yang paling mendasar bagi kita semua. Isi piring di meja makan kita bagi pedagang besar, supir angkut umum, atau buruh pabrik. Perdebatan tentang pasal-pasal hukum atau kewenangan lembaga itu rasanya abstrak sekali, teman-teman. Hampir tidak ada artinya jika dibandingkan dengan harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik. Opini saya sangat tegas dalam hal ini, teman-teman. Stabilitas ekonomi tidak boleh dikorbankan sedikit pun demi memuaskan ego atau persaingan para elit di Jakarta. Ekonomi itu sensitif, teman-teman. Dia bekerja berdasarkan kepercayaan dan kepastian. Begitu ada sinyal ketidakpastian, dampaknya langsung instan dirasakan oleh masyarakat paling bawah. Yang paling bawah-bawah banget, teman-teman. Kita tidak bisa membiarkan para pelaku usaha baik skala besar maupun pedagang mikro dilingkupi rasa was-was dalam menjalankan bisnis mereka. Rasa aman untuk mencari nafkah tanpa takut diperas atau terjebak dalam pusaran konflik kelembagaan adalah hak paling mendasar bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, siapapun yang saat ini sedang memegang otoritas keuangan atau kebijakan ekonomi harus diberikan ruang gerak yang steril dan intervensi politik. Urusan perut rakyat banyak harus diletakkan di zona suci yang tidak boleh diganggu-gugat oleh dinamika kekuasaan sesaat. Nah, banyak orang yang menerjemahkan ketegasan kepemimpinan sebagai tindakan yang sangat keras, meledak-ledak, atau gemar mempertontonkan kekuasaan fisik di depan publik. Namun, menurut pandangan pribadi saya, ketegasan sejati justru lahir dari konsistensi dan kepatuhan mutlak pada aturan main yang ada. Tegas itu berarti ketika aturan mengatakan A, maka di level menteri sampai level masyarakat paling bawah harus tunduk pada huruf A tersebut tanpa pengecualian, tanpa dispensasi di bawah meja. Ketegasan tidak perlu diwujudkan dengan kepala tangan, melainkan dengan ketukan palu yang adil dan tidak pandang bulu. Saya melihat bahwa ujian terbesar bagi kepemimpinan nasional saat ini adalah kemampuan untuk menjaga agar seluruh instrumen negara ini berjalan di relnya masing-masing secara harmonis. Pemimpin tertinggi harus bisa menjadi wasit yang berdiri tegak di tengah lapangan, bukan penonton yang ikut bersorak mendukung salah satu tim yang sedang bertikai. Legitimasi seorang pemimpin akan diuji dari bentar ya teman-teman.
Kita jeda dulu ya teman-teman sambil meminum kopi atau merokok teman-teman. Kita ngopi dulu ya teman-teman sambil merokok, rasanya enak banget nih. Nah sudah, mari kita lanjut dengan merokok ya teman-teman. Legitimasi seorang pemimpin akan diuji dari kemampuannya meredam riak-riak konflik kelembagaan ini tanpa harus mencederai nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Kita membutuhkan tangan yang kokoh untuk memegang kendali, tetapi juga kepala yang dingin untuk menimbang setiap keputusan dengan matang. Terakhir, opini saya tertuju pada kita semua sebagai pengguna media sosial. Kita harus mengakui bahwa ruang digital kita saat ini sudah terlalu penuh dengan racun provokasi dan informasi yang setengah matang. Kita sangat mudah tersulut oleh video-video berdurasi pendek yang sengaja dipotong untuk menggiring opini kita ke arah tertentu. Menjadi kritis itu baik guys, bahkan wajib hukumnya di era sekarang. Namun menjadi kritis berbeda jauh dengan menjadi penghakim jalanan yang gemar memvonis salah atau benar hanya berdasarkan asumsi atau jumlah leaks di internet. Kita harus belajar untuk menahan diri, melakukan cek dan recek, serta tidak ikut menyebarkan kecemasan yang tidak perlu. Jika kita ikut larut dalam arus hoaks dan spekulasi liar, kita sebenarnya sedang membantu para oknum yang ingin melihat bangsa ini terus terpecah belah dan sibuk berantem sendiri. Benteng pertahanan terbaik negara ini bukanlah pagar kawat berduri atau barisan pasukan, melainkan akal sehat dan kedewasaan berpikir dari seluruh rakyat. Nah, mungkin pertanyaan mendasar yang pasti ada di benak kita semua adalah bagaimana cara konkret pemerintah untuk meruntuhkan tembok ego sektoral ini agar tidak terjadi lagi gesekan di lapangan. Sifat merasa paling benar dan hebat antar instansi ini tidak bisa hilang hanya dengan imbauan atau pidato romantis atau normatif di televisi. Langkah pertama dan paling mendesak yang harus diambil oleh pemerintah adalah melakukan audit kedudukan dan sinkronisasi aturan operasional di tingkat pusat melalui instruksi presiden yang mengikat secara hukum. Penjelasannya begini agar kita semua paham ya. Selama ini setiap lembaga penegak hukum seolah-olah berjalan dengan buku panduan atau SOP mereka masing-masing yang seringkali tumbang tindih ketika menangani kasus besar. Pemerintah harus membuat satu wadah koordinasi atau koordinasi tetap yang sifatnya harian, bukan sekadar forum seremonial yang hanya bertemu saat ada masalah. Di dalam wadah ini, batas wilayah kerja harus dipertegas. Misalnya, kapan kejaksaan masuk, kapan kepolisian bergerak, dan bagaimana KPK memimpin supervisi
tanpa harus ada yang merasa haknya dirampas. Nah, lebih jauh lagi, pemerintah perlu menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang tegas berbasis kinerja tim gabungan. Jika ada oknum pimpinan lembaga yang terbukti mendepankan sentimen korupsi di atas kepentingan penegakan hukum nasional, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi harus berani mengambil tindakan tegas berupa pencopotan jabatan seketika. Hal ini penting untuk mengirimkan pesan kuat ke level bawah bahwa loyalitas tunggal aparatur negara hanya diberikan kepada konstitusi dan rakyat, bukan kepada warna atau lambangnya, teman-teman. Pertanyaan selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir, teman-teman. Kita berbicara tentang masa depan jangka panjang. Bagaimana langkah pemerintah untuk merombak kultur penegak hukum kita agar kita bermental seperti pemburu yang mencari-cari kesalahan. Langkah mendasar yang harus diambil adalah mereformasi tentang sistem jaminan kesejahteraan yang dibarengi dengan pengetatan pengawasan internal serta eksternal secara digital. Merubah mentalitas manusia tidak bisa dilakukan dalam semalam, melainkan harus dimulai dari sistem rekrutmen dan transparansi kerja yang tidak memberi celah untuk penyimpangan. Oke, mari kita bedah penjelasannya secara sederhana. Selama ini, celah korupsi atau gesekan kepentingan sering terjadi karena proses penanganan perkara atau perkara masih banyak dilakukan secara tertutup atau menggunakan penilaian subjektif oknum di lapangan. Pemerintah harus memodernisasi seluruh sistem administrasi hukum menjadi serba digital atau berbasis elektronik, mulai dari pelaporan, pelacakan bukti, hingga proses persidangan. Jika semua data rekam jejak perkara semua bisa diakses dan diawasi dengan transparan, maka oknum penegak hukum akan berpikir 1000 kali lipat untuk bermain-main atau memakai pasalnya sebagai alat tawar-menawar politik. Terakhir, pemerintah harus menyusun kurikulum pendidikan kedinasan yang baru dan berfokus pada penguatan nilai-nilai integritas, hukum, humaniter, dan koordinasi antar lembaga sejak dini. Para calon penegak hukum harus dididik bukan untuk saling bersaing secara tidak sehat antar institusi, melainkan ditanamkan pemahaman bahwa mereka adalah bagian dari satu sistem peradilan yang sama. Dengan perbaikan kultur dari akar ini, kita bisa berharap ke depan akan lahir generasi penegak hukum yang dihormati karena profesionalismenya, bukan ditakuti karena penyalahgunaannya kewenangannya. Kita jeda dulu, kita minum kopi bentar ya teman-teman. Nah, membangun masyarakat yang cerdas dan melek informasi tentu membutuhkan ruang diskusi yang sehat, jujur, dan berani bicara apa adanya berdasarkan data. Disinilah kami berkomitmen untuk terus hadir menemani kalian semua mengupas tuntas isu-isu sensitif negeri ini dengan kepala dingin agar yang awam pun bisa langsung paham tanpa harus berbelit-belit ngalor ngidul, teman-teman. Jika kalian merasa pembahasan seperti ini bermanfaat dan membuka cakrawala berpikir kalian,
Yuk dukung terus perjuangan kami dalam menyajikan konten-konten edukatif dan terpercaya. Caranya sangat mudah teman-teman. Langsung aja klik tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Bincang Negara teman-teman. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, bagikan video ini ke grup keluarga Anda teman-teman, atau kerabat-kerabat kalian agar makin banyak orang-orang yang tercerahkan dan tidak gampang memakan hoaks politik. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian luar biasa yang sudah kalian berikan dari awal sampai akhir sesi ini teman-teman. Tetap jaga kesehatan, jaga kedamaian, dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Salam hangat dan tetap kritis bersama Bincang Negara. Saya selaku pemilik channel Bincang Negara, saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.